yang ada di daerah Bandung, yaitu Rumah Batik Komar. Yuk kita lihat apa aja di dalamnya. Batik Komar didirikan pada tahun 1998 di Bandung oleh Dr. Komarudin Kudia bersama dengan istrinya Haji Nuryanti Widya. Bermula dari batik tradisional dengan motif khas Cirebon. Kini, seiring perkembangannya, telah beranjak pada pengembangan desain-desain batik modern dengan kreasi yang unik, tematik, dan sejalan dengan tren mode masa kini, sehingga dapat menambah nilai wibawa bagi siapapun yang memakainya. Dalam proses pembuatan batik, desain batik biasanya dibuat secara mengalir. Jadi, pembatik tidak perlu terpaku pada pola yang kaku, tetapi mengikuti imajinasi agar motif terlihat lebih hidup. Oke, model batik tulis, model batik cap, ini alat-alatnya kan. Kalau batik tulis kan semua udah familiar nih, kita pakai canting secara prosesnya. Kalau batik cap ya sesuai namanya, kita pakai cap. Untuk pembuatan cap batik, bahan yang digunakan adalah tembaga. Tembaga dipilih karena tembaga merupakan pengantar panas yang baik dan mudah dibentuk. Proses pembuatan cap dari tembaga yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Namun, semakin kecil ukuran cap, semakin cepat juga pembuatannya. Batik bukan ditentukan oleh motif yang terlihat, melainkan oleh proses pembuatannya. Inti dari proses batik adalah penggunaan lilin panas. Tanpa lilin panas, sebuah gambar atau motif tidak dapat disebut batik. Motif apapun bisa dibuat, termasuk motif modern, selama prosesnya menggunakan lilin panas. Dalam proses ini, lilin berfungsi sebagai perintang warna, sehingga bagian kain yang tertutup lilin tetap menjadi warna asli kain, bukan warna yang ditambahkan. Menurut Standar Nasional Indonesia atau biasa disingkat SNI, batik yang diakui adalah batik yang dibuat melalui proses perintangan warna menggunakan lilin panas. Jenis batik yang termasuk di dalamnya adalah batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis cap. Sementara itu, batik print tidak diakui sebagai batik menurut SNI karena tidak melalui proses lilin panas. Satu, bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah bisa kita angkat. Untuk Kota Bandung kami punya gedung sate lah, atau monumen perjuangan. Mau yang representasi Kota Bandung itu bisa kita angkat. Selain dari bangunan bersejarah, kita punya fauna endemik. Oke, salah satu yang paling terkenal itu adalah manuk cangkurileuh. Oke, jadi dari studi literatur tadi kita cari tahu informasi segala macamnya, baru ke studi bentuknya kayak mana, terus baru studi komposisi. Setelah dari sana nanti baru masuk studi produksi. Orang di sini testimoninya adalah, oh kalau di sini artisannya cukup muda-muda ya dibandingkan mungkin daerah-daerah lain yang udah sepuh-sepuh segala macam, karena ya itu pokoknya emang pengen ada regenerasi itu. Apa kita invest di awal lagi, kita untuk belajar ngecap itu bisa sampai 3 bulan mereka digaji hanya untuk belajar. Oke, digaji untuk belajar itu sampai 3 bulan. Untuk mencanting itu sampai 4-6 bulan, bikin cap itu bisa sampai 1 tahun gitu nih. Tapi ketika itu udah jadi kan lebih enak. Karena emang target kami adalah anak-anak muda. Kayak kasarnya kalau ke orang tua ngapain kami kenalin ke orang tua, kan orang tua udah pada kenal batik gitu. Nah, PR-nya adalah gimana sih batik ini tetap eksis. Selama berkunjung ke Rumah Batik Komar, kami tidak hanya mendapatkan wawasan lewat tur tempat, namun juga mencoba langsung membuat batik yang dipandu dan dibantu oleh para pekerja terampil di Rumah Batik Komar. Banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan, terutama tentang tahap pembuatan batik, dari proses pembuatan sketsa, mencanting atau mencap, pewarnaan batik, perebusan, hingga pengeringan kain. Batik begitu menarik untuk diulik dan semakin menumbuhkan rasa bangga kami sebagai generasi muda. Hal ini tentunya sejalan dengan Rumah Batik Komar yang membuka program workshop untuk menarik anak-anak muda.
Batik mencerminkan warisan adat, sejarah, dan nilai budaya bangsa Indonesia lewat tiap motif yang dirangkai dan dipadukan menjadi bermakna. Kelestarian batik menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena jika bukan kita, siapa lagi?